Baik, Assalamualaikum Pak. Kalau boleh tahu Pak dengan Bapak siapa? Bapak Sujatmiko sebagai petugas lapangan di kawasan konservasi mangrove. Baik, Pak, saya di sini mau bertanya. Kapan konservasi mangrove ini berdiri? Itu mulai dikelolanya KKMB ini sejak tahun 2001. Oh, baik. 2001, namun peresmiannya itu tepatnya tanggal 5 Juni tahun 2003. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana budidaya mangrove di sini? Apakah pernah ada penanaman bakau di kawasan tersebut? Secara umum perkembangannya secara alami ya. Namun kan di sini ada dua kawasan, ada kawasan yang alami, ada juga areal perluasan. Kawasan alami ini ada 9 hektar ya di depan ini. Terus ada areal perluasan itu seluas 13 hektar. Sehingga totalnya ada 22 hektar. Adapun kalau untuk areal yang di perluasan itu sebagiannya hasil penanaman. Oh, ada di daerah mana? Di Belakangnya? belakangnya yang jalannya eksploitasi. Oh, iya. Pak, saya menanya, apa saja bentuk kerusakan yang terjadi di kawasan ini? Kerusakan ini dalam artian mungkin fasilitas ya. Iya. Kalau untuk fasilitas ya memang sebagian ada yang rusak, contohnya seperti jaring yang membatasi tembok di sepanjang area mangrove ini. Itu makanya kadang orang yang dari laut itu bisa masuk ke KKMB. Nah, selebihnya sebagian jembatan juga belum ada sebagian ada yang harus direnovasi. Jadi antaranya itu sih tapi kalau masalah tanaman itu sama perkembangan hewannya sejauh ini masih. Terus, siapa yang paling banyak membuat kerusakan di kawasan ini? Apakah hewan atau pengunjung? Kalau pengunjung enggak ya, karena pengunjung tidak ada namanya seperti niatan untuk perburuan liar atau penebangan itu enggak. Kalau kerusakan itu lebih pada alam ya sebenarnya. Contohnya kalau seperti jembatan itu ada pohon-pohon yang tumbang, kalau misalnya angin biasanya ngantam jembatan. Adapun kalau seperti jaring-jaring itu tadi ya itu mungkin proses pelapukan ya karena sudah lama kan terendam air asin sehingga rusak. Jadi lebih banyak dari faktor alam tadi. Manfaat apa yang diberikan di kawasan ini untuk lingkungan sekitar? Nah, kalau untuk bicara masalah manfaat atau fungsi itu banyak ya. Dari ekologi ada dampak ekologisnya itu ya bisa mencegah terjadinya abrasi dari hantaman gelombang air laut ya. Sampingnya itu juga dia bisa menciptakan itu mikro yang tadinya di luar panas begitu kan semuanya jadi dingin. Dan yang lebih penting dia juga sebagai tempat habitat bagi makhluk-makhluk hidup yang ada di sini seperti biota-biota laut, burung-burung dan lain-lain. Adapun kalau fungsi wisatanya juga ada, ya ini seperti yang sekarang ini. Dia juga dapat berfungsi sebagai tempat wisata untuk tempat orang berekreasi karena dengan alam yang sejuk, ditunjang lagi dengan adanya hewan endemik berupa bekantan itu yang hanya ada di Kepulauan Kalimantan. Ada juga fungsi pendidikannya juga ada untuk mempermudah bagi siapa aja mahasiswa, pelajar atau yang lainnya yang ingin mengadakan pengamatan ataupun penelitian dengan adanya kawasan ini lebih mudah. Bayangkan jika mereka harus pergi ke pesisir yang tidak ada fasilitas jalan, jembatan, mungkin akan lebih repot. Tapi dengan adanya ini tidak perlu lumpur-lumpur kan, cukup jalan keliling, fasilitas itu tersedia. Jadi lebih mempermudah. Jadi Pak, saya mau tanya nih Pak, setelah pembudidayaan ini dilakukan, kira-kira untuk masa pertumbuhannya berapa lama ya Pak? Jadi tergantung nanti ada prosesnya nanti ini kan sudah jadi nih. Ya. Sebenarnya kalau kita dari tahap biji buah ya kan nanti begitu pucuknya dalam 2-3 bulan nanti ada tumbuh pucuk. Nah, ini kan kita bibit besarnya, bibit kecilnya itu kita ambil dari buah pokoknya. Nah itu butuh, ini kalau ini sudah tinggal proses perawatan aja. Jadi ini kalau sudah ini tinggal tumbuh dalam 2 tahun nanti akan tumbuh seperti yang besar itu 2 tahun, nanti tumbuh 1 nanti. Nah prosesnya itu nanti kita tunggu dalam proses pertumbuhannya. Jadi tergantung aja nanti kan. Nah, ini kan jenisnya Rhizopora,
ya kan. Ada jenis bakau yang ada kakinya ya, ke jenis ini. Nah, bibitnya ada yang kecil, ada yang besar, ya kan. Nanti soroti ya gambarnya jadi beberapa. Nah, ada api-api, ada perpat. Ini api-api. Oh, banyak Ini jenis api-api, ini jenis perpat. Nah, kalau ini rhizopora bakau kayu bakau. Nah, ini nanti ini api-api. Api-api, perpat. Ini api-api, ayam-ayam bilang orang. Nah, ini pertumbuhannya bagus nanti kita kembangkan. Baik, setelah ini dibudidayakan dalam waktu 2 tahun, dia membesar seperti ini dikemanakan ya Pak? Ya, ini dari kemanakan. Jadi gini, kegiatan kita ini kan sifatnya peduli lingkungan. Oh. Ya, salah satunya ya kita kegiatan-kegiatan penanaman untuk daerah-daerah yang rawan dengan proses abrasi. Jadi daerah-daerah yang memang kita pokoknya penghijauan. Jadi teman-teman ada beberapa kegiatannya memang swadaya aja, sosial mengenai masyarakat, ataupun ada beberapa kegiatan pemerintah yang melibatkan kami dalam proyek-proyek penanaman gitu. Nah, jadi kami dicarikan bibit, lalu ada kegiatan penanaman yang dibiayai pemerintah. Jadi kalau kegiatan rutin kami ya kegiatan sosial aja kemasyarakatan untuk penghijauan. Nah, kalau dikemanakan dari bahannya ya kita maunya proses penghijauan saja jadi nanti tidak ada lagi lahan-lahan abrasi mangrove yang memungkinkan untuk ditanam. Jadi jenis-jenis ini kan ada jenis bakau ini lebih banyak di lumpur. Kalau jenis ini untuk mengatasi abrasi yang di pasir. Jenis api-api. Kalau ini kan ini yang cepat tumbuh. Kendala kita di lapangan tuh ini lebih cepat tumbuh jenis api-api. Sebenarnya untuk mengatasi proses percepatan di daerah berpasir ini lebih bagus sebenarnya. Baik, setelah kami meneliti tempat pembudidayaan bakau tersebut, jadi bakau ini tuh memiliki berbagai macam jenis, bukan hanya saja yang biasa kita lihat, tetapi dia tuh berjenis-jenis, contohnya seperti bakau api dan lain sebagainya. Terus ada pula manfaat dari bakau tersebut untuk mencegah abrasi.